Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya skuad Garuda akan menghadapi negara-negara langganan Piala Dunia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berbagai upaya pun tengah diusahakan, dari menyiapkan roadmap hingga memanggil para pemain diaspora. Namun demikian, selain mendekati pemain keturunan, tak ada salahnya bagi Sintayong untuk memanggil satu pemain senior ke dalam skuad Garuda. Bukan untuk dimainkan secara reguler, melainkan untuk memberikan motivasi tambahan kepada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Pasalnya hal itu pun sudah dilakukan oleh Didier Deschamps bersama dengan timnas Prancis dan Marcelo Bielsa bareng timnas Uruguay. Deschamps membawa Oliver Giroud yang berusia 37 tahun di Euro 2024. Kehadirannya di sini untuk memotivasi para pemain muda seperti Kylian Mbappe untuk haus akan kemenangan. Sementara itu Uruguay, Marcelo Bielsa memanggil penyerang 37 tahun Luis Suarez ke Copa America 2024. Karena itulah tak ada salahnya bagi Sintayong untuk memanggil pemain gaek seperti Boaz Salosa yang mana kini berusia 38 tahun. Kehadiran mantan bomber Persipura Jayapura dan Timnas Indonesia ini pun diharapkan dapat meningkatkan motivasi bermain Timnas Indonesia, khususnya pengisi lini depan skuad Garuda yang membeli dalam 3 laga terakhir. Arab Saudi akan berhadapan dengan Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Pertandingan ini pun dijadwalkan berlangsung pada 5 September mendatang. Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAFF pun telah mengumumkan bahwa laga ini akan digelar di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah. Tak tanggung-tanggung, stadion yang dijuluki The Jewel ini memiliki catatan gemilang saat digunakan Arab Saudi untuk menjamu tim-tim dari negara Asia, sehingga tidak salah jika stadion tersebut angker buat para tamu yang bertanding. Sebab sejak didirikan pada tahun 2014 lalu, Arab Saudi belum pernah terkalahkan ketika menghadapi negara-negara Asia di stadion ini. Bahkan tim yang dilatih oleh Roberto Mancini ini berhasil meraih 10 kemenangan dan 2 hasil imbang saat bermain di Stadion King Abdullah Sports City. Tentu hal ini menjadi tantangan berat untuk Garuda. Selain kesiapan fisik dan taktik, mental mereka juga harus baja. Pemain asal Jepang Taisei Marukawa mengaku dilema kala tim nasional negaranya harus berhadapan dengan Timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab ia ingin Timnas Indonesia juga lolos ke Piala Dunia. Hal ini bukanlah tanpa alasan, sebab Taisei Marukawa sendiri sudah sejak 2021 merumput di tanah air. Klub terbaru sang pemain adalah Dewa United setelah sebelumnya memperkuat PSIS Semarang dan Persebaya Surabaya. Mendukung tim nasional negaranya adalah hal yang wajar. Namun ia merasa ingin melihat Indonesia lolos dari babak kualifikasi Piala Dunia. Karena seperti yang diketahui, Jepang dan Timnas Indonesia sama-sama di grup C. Jepang bakal menjamu Timnas Indonesia dalam pertandingan terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Juni 2025. Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, namun kiper FC Dallas tersebut masih belum bisa bermain untuk skuad Garuda karena perpindahan federasinya yang masih tersendat. Hal tersebut membuat mantan anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani mengungkapkan kecurigaannya terhadap keterlambatan tersebut. Dia menyiratkan bahwa timnas Belanda mungkin memiliki niat untuk memanggil kembali Paes yang sebelumnya berniat membela timnas Belanda kelompok umur mulai dari U19, U20, dan U21. Memang kiper yang bermain di Major League Soccer atau MLS bersama FC Dallas itu baru-baru ini terpilih sebagai pemain MLS All-Star yang akan satu tim dengan mantan pemain Barcelona yakni Lionel Messi dan Jordi Alba. Di Amerika, All-Stars terpilih dari publik, cadangannya dari pelatih. Martin Paes terpilih berarti levelnya pun diakui. Jelas Hassani Abdul Ghani. Jackson F. Tiago buka suara soal pemain favoritnya di Timnas Indonesia. Mantan pelatih skuad Garuda ini mengaku mengidolakan bintang muda skuad Garuda, Marcelino Ferdinand. Tak bisa dipungkiri, Marcelino memang merupakan salah satu bintang muda yang moncer bersama skuad Garuda. Pemain berusia 19 tahun ini pun biasa dimainkan di sektor gelandang dan sayap. Menurut Jackson, bukan soal skill Marcelino saja yang membuatnya jatuh hati kepada ex-punggawa Persebaya Surabaya tersebut. Pelatih asal Brasil ini pun mengatakan bahwa Marcelino merupakan kawan putranya Hugo Samir yang juga sempat membela timnas Indonesia.
Jackson pun juga menyebut keluarganya selalu memberikan dukungan moral kepada Marcelino. Jackson juga terang-terangan memuji sosok Sintayong karena menurutnya pelatih timnas Indonesia tersebut mampu membawa angin perubahan di tubuh timnas Indonesia. Timnas Indonesia U19 berada di grup A. Status sebagai tuan rumah pun memungkinkan timnas Indonesia untuk menempati grup itu. Menariknya, skuad Garuda Nusantara U19 bisa dikatakan ada di grup yang cukup mudah. Sebab di sana hanya ada timnas Kamboja U19, timnas Filipina U19 dan timnas Timor Leste U19. Jika menilik lawan-lawan di grup, seharusnya memang timnas Indonesia tidak mendapatkan terlalu banyak kesulitan saat menghadapi 3 tim itu di fase grup Piala AFF U19 2024. Pasalnya tidak bisa dibantah, sepak bola Indonesia selama ini memang masih jauh di atas Kamboja, Filipina, dan Timor Leste, terutama di level kelompok umur. Tantangan mungkin akan dihadapi pada laga perdana melawan timnas Filipina U19, tepatnya pada 17 Juli ini. Karena menghadapi laga perdana di sebuah turnamen tidak akan mudah memang bagi tim manapun. Namun jika bisa mengamankan 3 poin atas Filipina, maka laju skuad Garuda pun seharusnya akan mulus. Potensi Garuda Nusantara untuk menyapu bersih kemenangan pun sangat terbuka. Sementara dalam beberapa pekan terakhir, timnas Indonesia sudah menjalani persiapan di Jakarta, di mana pemusatan latihan pun telah digelar oleh Indra Syafri. Beberapa waktu belakangan ini di kelompok umur maupun kelompok senior, Vietnam seperti dalam penurunan. Bahkan di bawah asuhan Nova Arianto, Garuda Muda mampu menumbangkan Vietnam dengan skor meyakinkan 5-0. Terkini Vietnam pun mempersiapkan skuadnya sebaik mungkin untuk Piala AFF U19 2024, yang mana berlangsung di Indonesia. Untuk menatap turnamen ini, mereka pun menghadirkan Ho Hu Hung dari Republik Ceko sebagai tambahan ke tim. Mereka pun akan memulai pertandingan pertama melawan Myanmar pada 18 Juli, diikuti oleh pertandingan dengan Australia pada 21 Juli. Jelang Piala AFF U19 2024, timnas Indonesia setidaknya memiliki 3 pemain yang bisa dibilang menjadi senjata Garuda Muda. Pertama adalah Ikram Al-Ghifari. Dia adalah kiper andalan timnas Indonesia U17 saat berkiprah di Piala Dunia U17 2023 kemarin. Level pertandingan internasional membuatnya berpengalaman lebih banyak, apalagi kali ini tampil di Piala AFF U19 2024. Terbaru Ikram juga masuk timnas Indonesia U20 yang bersaing di Mauricio Revolut 2024 di Prancis. Kemudian ada nama Doni Tripamungkas. Ia sempat membela timnas Indonesia U23 yang meraih peringkat keempat Piala Asia U23 2024 di Qatar. Dari sini pengalaman internasionalnya pun sudah terlihat. Sementara itu level klub, Doni Tripamungkas pun masuk pemain yang banyak mendapatkan menit bermain bersama dengan Macan Kemayoran. Kini bek kiri milik Persija Jakarta ini pun akan didapuk sebagai kapten timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Kemudian ada nama Arkan Kakak. Arkan Kakak sendiri sudah dikenal luas sejak membawa timnas Indonesia U16 menjuarai Piala AFF U16 2022 lalu. Dia merupakan striker andalan di bawah timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 dengan mencetak 2 buah gol. Itu mencatatkan sejarah baru bagi timnas Indonesia dalam ajang Piala Dunia. Level klub pun tak main-main. Kakak tercatat menjadi pemain di skuad Persis Solo sejak Liga 1 2023-2024 ini. Dia pun sudah membukukan 18 penampilan meski belum berhasil menyumbangkan gol. Pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto mengungkapkan sejumlah modal berharga yang dimiliki para pemainnya untuk menempuh perjuangan panjang hingga bisa menembus menjadi pemain timnas senior di masa depan. Salah satu aspek yang disinggung Nova Arianto ialah kondisi kebugaran para pemainnya. Jika melihat performa mereka di Piala AFF U16 2024 kemarin, Bunggal timnas Indonesia U16 memiliki ketahanan fisik yang tinggi untuk berjuang hingga laga berakhir. Hal inilah yang juga bisa dianggap menjadi keunggulan bagi skuad Garuda Muda di Piala AFF U16 2024 kemarin. Saat para pemain lawan sudah mulai tumbang pada babak kedua karena kram, Ibu Tupanji dan kawan-kawan masih sanggup bermain dengan intensitas yang cukup tinggi. Modal berikutnya yang juga telah dikantongi para pemain timnas Indonesia U16 ialah pemahaman taktik. Aspek ini mendapatkan apresiasi tersendiri dari Nova Arianto. Dia bilang para pemainnya termasuk pintar sebab mereka bisa memahami taktik dan instruksi tim pelatih dan mampu menerjemahkannya di atas lapangan. Itulah sebabnya jika timnas Indonesia mengubah formasi di tengah laga, para pemain pun cukup adaptif dalam menjalankan instruksi tersebut.